Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Elvi. Wah, dengan senang hati. Apa nih yang bisa Ibu bantu? Apa yang akan kita bicarakan hari ini? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran dan konsentrasi saya dalam belajar, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya, Elvi, karena sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi dengan Ibu. Apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin Elvi capai di akhir diskusi kita nanti? Saya ingin menemukan solusi permasalahan saya, Bu. Saya ingin tahu apakah benar, apakah saya ya jadi pikirkan atau hanya perasaan saya saja, Bu. Saya juga ingin konsentrasi kembali dalam belajar, Bu. Ya. Baiklah, Elvi, coba ceritakan pada Ibu hal apa yang membuat Elvi tidak nyaman. Saya belakangan ini eh, saya diperlakukan tidak adil oleh guru, Bu, oleh seorang guru. Apa yang membuat Elvi merasakan hal tersebut? Eh, Guru tersebut membuka les privat, Bu. Semua teman saya mengikuti les tersebut, kecuali saya tidak ikut, Bu. Oh, begitu. Lalu, apa yang membuat Elvi merasa diperlakukan tidak adil? Teman saya mengikuti les memiliki nilai yang lebih tinggi dari saya, Bu. Oh, Sedangkan, oh ya? saya dapat nilai rendah, gitu. Oh, begitu. Oh, gitu Iya, ya. Bu. Iya, biasanya saya mendapat nilai yang tinggi dalam mata pelajaran ini. Ulang kemarin soal saya diberikan susah gitu, Bu. Namun teman yang ikut les biasanya menjawab semua. Saya rasa soal dibocorkan kepada teman yang ikut les itu, Bu. Oh, begitu. Oh, oke, Ibu dapat memahami ya perasaan Elvi sekarang. Selain itu, apalagi yang membuat Elvi merasa tidak nyaman? Saya juga kurang nyaman, Bu, ketika guru sering menyindir yang ini bersama teman yang ikut les itu, Bu. Hmm, kalau boleh tahu kalimat sindirannya seperti apa ya kira-kira? Materi kita anak cukup sehingga perlu mengulang-ulang ini dengannya bersekolah. Klaim itu ditujukan pada saya, Bu. Sepertinya ini materi kita anak cukup mendalam sehingga perlu mengulang-ulang dalam memahaminya. Jangan hanya belajar di sekolah. Saya rasa kalau ini ditujukan kepada saya, Bu, karena hanya saya yang tidak ikut les gitu, Bu. Oke, begitu rupanya. Nah, selama ini langkah apa yang telah Elvi ambil untuk membuktikan rasa penasaran Elvi tentang hal ini? Rasa tidak nyaman, merasa ketidakadilan. Langkah apa aja yang sudah diambil? Saya sudah bertanya kepada teman terdekat saya, yang juga ikut les, Bu, apakah guru menyindir saya karena tidak ikut les, gitu. Terus bagaimana tanggapan temannya? Katanya, itu hanya perasaan saya saja, Bu. Kemudian saya tanyakan, apakah soal ulangan, dibocorkan pada siswa les? Katanya juga tidak, Bu. Saya masih penasaran, eee, dengan ini, Bu. Oke lah. Oke, baiklah. Nah, untuk selanjutnya nih, kira-kira kan udah dijawab nih sama temannya. Kata temannya enggak gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan Iya, Bu. Elvi lakukan lagi gitu? Apa yang Elvi ingin Saya lakukan? Saya berencana untuk menemui guru tersebut, Bu, namun saya masih ragu. Saya takut beliau marah, Bu. Oh, begitu ya. Nah, apakah sebelumnya Elvi pernah dimarahi oleh guru tersebut? Tidak perlu dimarahi. Hmm,
Kenapa tidak dicoba berbincang dengan beliau? Saya akan mengumpulkan keberanian saya dulu, Bu, untuk bicara dengan beliau, Bu. Oh, begitu ya, bagus. Saat bertemu nanti, kira-kira apa nih yang akan Elvi sampaikan pada ibu guru tersebut? Saya ingin menyampaikan tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengonfirmasikan alasan saya mendapat nilai rendah. Itu, Bu. Saya ingin mengonfirmasi rendah nanti. Itu yang mau saya tanyakan nanti, Bu. Yang ingin saya sampaikan gitu, Bu. Oke, bagus, Elvi. Nah, sebenarnya ibu ingin tahu nih, kalau boleh tahu ya, kira-kira kenapa sih Elvi tidak ikut les gitu, seperti teman-teman yang lain? Sebenarnya saya ini namun saya harus membantu ibu menjaga adik sepulang sekolah, Bu. Ibu saya berjualan di pasar sore, Bu. Jadi saya tidak bisa ikut. Makanya ini saya tidak bisa ikut untuk les tersebut, Bu. Oke, oke, Elvi, sudah apa ya? Sudah bagus ya, sudah pintar, bisa membantu ibu di rumah. Nah, menurut Elvi nih, perlu nggak sih Elvi ikut les gitu? Sepertinya tidak perlu, Bu. Mengapa Elvi merasa tidak perlu? Kira-kira kekuatan apa nih yang sudah Elvi miliki sehingga Elvi merasa bisa mendapatkan nilai tinggi tanpa ikut les gitu? Eh, saya menjaga adik saya belajar, Bu. Jadi untuk kemudian saya juga sambil ngasuh adik, saya juga nonton menonton tutorial YouTube, Bu, serta selalu membuat catatan kecil mengenai pekerjaan dan latihan serta PR yang telah diberikan oleh guru di sekolah. Jadi saya ada mengulang pun saya eh, di rumah, Bu, gitu, Bu. Gitu ya. Eh, apakah belajar sambil sambil menjaga adik mengganggu konsentrasi Elvi? Saya kira iya, Bu. Saya merasa terganggu saat belajar. Ini seringkali adik mengganggu. Kadang mau pipis, kadang minta makan, atau malah mengambil buku yang saya baca, Bu. Jadi agak mengganggu. Memang iya itu, Bu, mengganggu konsentrasi itu, Bu. Oke, nah sekarang coba Elvi pikirkan kembali, apakah nilai Elvi rendah karena tidak ikut les atau waktu Elvi yang kurang untuk belajar? Hmm, mungkin juga ya, Ibu. Mungkin juga itu kali, Bu, yang buat nilai saya rendah, Bu. Oke, kira-kira apa nih? Apa yang bisa Elvi lakukan untuk mengatasi hal ini? Saya tidak punya waktu untuk ikut les, Bu. Kasihan ibu saya. Saya harus membawa adik ke pasar. Saya akan menukar waktu belajar saya sebelum subuh, Bu. Saya akan bangun lebih awal dan belajar sampai waktu subuh. Nah, luar biasa sekali ya Elvi. Nah, jadi apa rencana Elvi untuk mengatasi Rencana ketidaknyamanan tadi? Sudah mulai mengerucut nih. Kira-kira apa yang akan Elvi laksanakan atau Elvi lakukan gitu? Saya akan menemui guru tersebut, Bu. Saya akan menyampaikan bahwa saya benar-benar tidak ikut les, bukan karena saya malas, tapi kondisi saya yang tidak memungkinkan untuk les untuk ikut les tersebut, Bu. Kemudian, apakah jika saya tidak ikut les akan berpengaruh kepada nilai saya? Kemudian saya juga akan menanyakan tentang jawaban UHA saya kemarin, mengapa nilainya rendah. Oke, Kemudian saya akan belajar lebih giat lagi, Bu, sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan minta bantuan Bu Eka, teman saya, Bu. oke, bagus. Bagus sekali ya Elvi, Ibu suka dengan rencana Elvi. Nah, setelah menyusun rencana, tentu kita harus punya komitmen. Komitmen apa yang akan Elvi lakukan untuk menjalankan rencana ini? Komitmennya besok saya akan bangun lebih awal, Bu.
Saya belajar lebih giat lagi. Besok pagi saya juga akan menemui guru tersebut, Bu. Ini yang ingin saya sampaikan besok paginya, Bu. Oke. Nah, tentu dalam menjalankan komitmen kita butuh bantuan. Kira-kira siapa nih yang akan Elvi minta bantuan untuk menjalankan komitmen yang telah Elvi sebutkan tadi? Saya akan masang alarm, Bu, alarm untuk membangunkan saya subuh, kemudian meminta bantuan ibu untuk mengingatkan saya untuk bangun paginya itu, Bu. Oke, semoga berhasil ya. Terima kasih, Bu, telah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya, curhatan saya hari ini, Bu. Oke, terima kasih juga Elvi karena sudah mau berbagi cerita dengan Ibu. Tetap semangat ya Elvi. Iya, Bu, makasih, Bu, semangat. Semangat.